slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Angin panas jelang kick-off sepak bola SEA Games akhirnya resmi datang. Dan seperti biasa, sebelum peluit pertama berbunyi, dramalah yang lebih dulu tampil sebagai opening act. Drama ini bukan datang dari negara unggulan, bukan dari Thailand, bukan Vietnam, bukan juga Singapura, melainkan dari negara yang jujurlah, jarang banget jadi kandidat juara, tapi selalu terdepan dalam urusan protes, Filipina. Jadi ceritanya begini, beberapa jam menjelang laga pembuka, Federasi Sepak Bola Filipina bikin heboh satu Asia Tenggara dengan melayangkan surat protes resmi ke panel SEA Games. Inti protesnya apa? Mereka menilai tidak adil kalau Indonesia U23 diperkuat oleh pemain diaspora dari Eropa, terutama yang bermain di Liga Belanda. Nama yang paling dibidik tentu saja Ivar Jenner. Menurut mereka, Indonesia seharusnya mengikuti semangat SEA Games versi mereka, yang entah dari mana munculnya, bahwa sebaiknya mayoritas pemain adalah pemain lokal, bukan pemain diaspora yang sudah mencicipi kompetisi profesional Eropa. Katanya, kalau Indonesia memakai pemain diaspora berkualitas Eropa, itu jadi tidak seimbang, berat sebelah, kurang adil. Lucu ya, karena kalau bicara aturan resmi SEA Games, tidak ada satupun 100% nihil yang melarang penggunaan pemain diaspora. SEA Games hanya mengatur soal usia maksimal pemain, slot pemain senior, dan batas kuota pendaftaran. Selama pemain tersebut punya paspor Indonesia dan terdaftar resmi, ya sah-sah aja. Clear, nggak ada ruang debat. Tapi Filipina tiba-tiba merasa tertindas. Katanya, pemain diaspora Indonesia itu kualitasnya terlalu jauh di atas rata-rata tim SEA Games lain. Akhirnya, mereka merasa kompetisinya jadi tidak adil dan melenceng dari semangat Asia Tenggara. Dan puncak kelucuan terjadi saat mereka mengancam, kalau protes tidak ditindak, mereka siap mogok main. Mogok main! Belum tanding aja sudah siap walk out. Gimana nggak jadi bahan tawa netizen? Sementara kubu Indonesia santai, sangat santai malah. PSSI seperti menerapkan filosofi diam adalah emas. Karena ya untuk apa repot-repot membalas protes yang dari sisi regulasi sudah jelas tidak punya kekuatan hukum. Mau teriak sampai serak pun, kalau aturannya membolehkan, panel tidak bisa tiba-tiba mencekal pemain. Dan benar saja, reaksi netizen Indonesia, pedesnya melebihi sambal level 50. Semua platform sosial langsung banjir komentar. Kalau takut jangan main, bos. Main bola kok kayak arisan, pilih-pilih lawan. Lah, diaspora itu program pembinaan, bukan cheat code, bos. Aturan nggak ngelarang, kalian yang panik. Yang bikin makin gagak adalah kenyataan bahwa Filipina selama ini dikenal sebagai negara yang justru sering banget pakai pemain keturunan Eropa, bahkan sampai ke level senior. Di AFF aja, mereka pernah naris full squad diaspora. Tidak ada yang protes, tidak ada yang ribut. Tapi begitu Indonesia ikut memperkuat tim dengan model serupa, tiba-tiba mereka tersinggung. Klasik banget. Kayak pemain Mobile Legends yang pakai skin epic tiap match, tapi begitu musuh pakai skin epic juga, langsung bilang, curang, kok glow-nya lebih keren. Padahal ya biasa aja, semua punya hak yang sama. Sementara itu Indonesia datang ke SEA Games kali ini dengan momentum besar. Skuad U23 semakin matang, kolaborasi antar lini sudah terbentuk, chemistry-nya dapat dan keberadaan pemain diaspora seperti Ivar Jenner justru bikin permainan lebih rapi, lebih cepat, lebih taktis. Indonesia bukan sekedar mengandalkan tenaga lokal, tapi sudah mengkombinasikan karakter agresif Asia Tenggara dengan visi Eropa. Dan ternyata, dari berbagai rumor di lapangan, alasan terbesar Filipina panik adalah karena mereka sudah melakukan analisis terhadap potensi starting 11 Indonesia. Hasilnya, katanya mereka jadi nggak percaya diri. Ditambah rumor bahwa Indonesia akan menurunkan 2 hingga 3 pemain diaspora sejak menit awal, tekanan mental mereka langsung meledak dalam bentuk protes resmi. Padahal ya kalau mental goyah sebelum kick-off, bagaimana mau bersaing di turnamen yang pertandingan tiap harinya mepet dan tekanan supporter luar biasa? Tapi drama tidak berhenti sampai di situ. Dari internal panel SEA Games sendiri, tanggapannya cukup jelas. SEA Games adalah event resmi dengan regulasi baku, bukan liga kampung yang peraturannya bisa diganti sesuai permintaan satu federasi. Kalau protes Filipina dikabulkan, negara lain juga akan dapat amunisi buat minta macam-macam.
Hari ini mungkin minta pemain diaspora diblokir. Besok negara lain bisa minta Indonesia terlalu cepat, larang sprint. Indonesia stadionnya terlalu ramai, tolong kurangi supporter. Indonesia mainnya terlalu rapi, tolong buat peraturan baru biar rata. Begitu terus sampai SEA Games jadi taman bermain anak-anak TK yang semuanya harus sama. Sekarang jelang kick off, kubu Indonesia tetap tenang. Fokus latihan, fokus persiapan. Karena memang tidak ada yang salah. Aturan jelas, regulasi jelas, administrasi juga sudah diverifikasi. Netizen Indonesia justru semakin semangat, suara mereka semakin bulat. Kami datang untuk juara, bukan untuk adil-adilan versi kalian. Dan efeknya apa? Drama pralaga ini berubah jadi bensin oktan tinggi yang menyulut semangat supporter Indonesia. Kalau sebelumnya atmosfernya sudah panas, drama ini membuat semua makin mendidih. Setiap orang membayangkan, kalau Indonesia menang besar besok, itu akan jadi tamparan yang sangat elegan bagi pihak yang sempat meremehkan. Karena jujur saja, bicara tentang Ivar Jainar dan pemain diaspora lain, mereka datang bukan untuk curang. Mereka datang karena mereka WNI, mereka sah membela tanah kelahiran atau tanah leluhurnya. Dan yang paling penting, mereka bikin tim ini naik level. Untuk Filipina ya, mau bagaimana lagi? Dunia tidak bisa diputar sesuai keinginan satu federasi. SEA Games bukan tempat buat ngatur-ngatur aturan sesuka hati hanya karena takut kalah. Mogok main silahkan, tapi ingat, satu Asia Tenggara akan menertawakan kalau keputusan itu benar-benar terjadi. Apalagi publik sudah tahu track record Filipina yang selama ini mengandalkan pemain diaspora dari Inggris, Spanyol, Jerman, bahkan Amerika. Jadi saat mereka protes model permainan yang sebenarnya pernah mereka lakukan sendiri, wajar kalau netizen Indonesia tidak sanggup menahan tawa. Besok Indonesia main, dan kalau performa kita sebagus yang diprediksi, drama ini cuma jadi pembuka manis menuju misi utama, medali emas SEA Games. Supporter sudah siap, atmosfer sudah menggema, tim sudah panas, hanya tinggal menunggu satu hal, peluit pertama dibunyikan. Jadi gimana nih guys? Optimis nggak Indonesia bisa kirim pulang drama ini dengan kemenangan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gas terus dukung Garuda Muda. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got it.